Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada materi pengembangan kesejahteraan mental mahasiswa. Setelah mengikuti pembelajaran sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami bagaimana strategi meningkatkan manajemen kesehatan mental dalam kehidupan kampus, sehingga prestasi baik akademik dan non-akademik dapat tercapai dengan baik. Mengerti tentang fasilitas pendukung kesehatan mental, baik yang tersedia di kampus maupun di luar kampus, sehingga mahasiswa mengerti kemana harus mencari bantuan bila memerlukan bantuan terkait kesehatan mental. Mempunyai keterampilan dalam melakukan manajemen kesehatan mental melalui praktik bantu diri atau self-help. Sebagai seorang yang baru saja lulus dari SMA atau SMK sederajat dan masuk di perguruan tinggi, lingkungan perguruan tinggi mungkin masih terasa sedikit asing bagi saudara. Lingkungan perguruan tinggi memiliki tantangan yang berbeda. Maka proses transisi dari sekolah ke perguruan tinggi menuntut kemampuan saudara untuk beradaptasi terhadap tuntutan akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi. Ada sebagian dari saudara yang mungkin hidup sendiri atau jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. Menyesuaikan terhadap kultur perguruan tinggi dan tuntutan untuk mempersiapkan kehidupan karir setelah lulus. Proses adaptasi tersebut bukanlah proses yang mudah, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Akan ada proses naik turun dalam menjalani proses adaptasi. Hal ini sangat terasa dalam tahun pertama saudara kuliah. Dalam proses ini, bisa jadi muncul emosi negatif seperti stres, cemas, atau tertekan. Ketika mengalami situasi sedih, tertekan, atau cemas, lalu terngiang di pikiran kita. Is it okay to feel not okay? Apakah perasaan seperti itu adalah hal yang wajar? Ya, it's okay to be not okay. Merespon permasalahan dengan rasa sedih, tertekan, atau cemas adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika dalam situasi tersebut, penting bagi kita untuk memahami diri kita sendiri, seperti emosi atau kondisi apa yang kita rasakan saat ini, dan apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi emosi atau kondisi tersebut. Apa yang bisa saudara lakukan untuk mengatasi emosi negatif? Pertama, kenali cara saudara dalam merespon masalah. Dan kedua, kenali faktor resiko dan faktor protektif saudara. Apa itu faktor protektif dan faktor resiko? Faktor protektif layaknya daya tahan tubuh atau imunitas. Semakin tinggi seseorang memilikinya, semakin tahan ia terhadap penyakit. Maka semakin banyak kita memiliki faktor protektif, semakin baik ketahanan kita terhadap permasalahan psikologis. Sebaliknya, ada faktor resiko, di mana semakin banyak kita memiliki faktor resiko, semakin rentan kita terhadap permasalahan psikologis. Contoh faktor protektif diantaranya seperti regulasi diri yang baik, harga diri yang tinggi, memiliki kemampuan problem solving yang baik, memiliki hubungan baik, serta aktif terlibat dalam lingkungan sosial, memiliki dukungan dan hubungan positif dari keluarga dan teman, serta agama dan spiritualitas. Contoh faktor resiko antara lain trauma, regulasi diri yang kurang baik, harga diri yang rendah, adanya konflik dalam keluarga, penolakan dari lingkungan pertemanan, dan kemampuan sosial yang kurang baik. Di antara banyak cara untuk membantu meningkatkan kesehatan mental kita adalah dengan memastikan diri kita selalu terhubung dengan faktor-faktor protektif yang kita miliki.
serta berusaha menyelesaikan atau berdamai dengan faktor risiko yang kita miliki. Ada juga teknik-teknik bantu diri yang bisa kita praktekkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mental kita. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik bantu diri yang bisa saudara coba sendiri. Apabila permasalahan terasa berat dan saudara merasa terganggu atau sulit untuk mengatasinya sendiri, perlu untuk selalu diingat bahwa saudara tidak sendiri. Berbagi dengan keluarga, teman, atau orang-orang terdekat saudara bisa membantu meringankan beban saudara. Saudara juga bisa mencari bantuan tenaga profesional kesehatan mental. UNY menyediakan fasilitas layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa tanpa dipungut biaya. Layanan yang sama di luar UNY bisa diperoleh di puskesmas yang memiliki layanan konsultasi psikologi. Sekarang, coba saudara kenali kondisi psikologis serta faktor protektif dan faktor resiko yang saudara miliki. Demikian materi praktik pengembangan kesejahteraan mental mahasiswa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.